Untuk pembahasan kita hari ini adalah tentang fungsi. Jadi kita sebagai dasar kita akan bahas tentang fungsi. Nanti eh, di pertemuan-pertemuan selanjutnya secara khusus kita akan bahas penerapan fungsi di hal-hal yang berkaitan dengan agribisnis. Pertama tentang fungsi itu sendiri. Jadi sekali lagi untuk definisi di sini ini tidak baku sebenarnya. Mungkin dengan maksud yang sama, cuman dengan kalimat yang berbeda. Jadi intinya lebih lanjut kalau misalkan di uh, mungkin sejak SMP atau MTS ini sudah dibahas relasi, fungsi dan sebagainya itu uh, karena kemarin sudah kita bahas tentang himpunan. Jadi ada dua himpunan yang di situ ada hubungannya begitu. Nah, hubungan dari kedua himpunan ini ya disebut relasi. Tetapi tidak semua relasi itu disebut fungsi. Nah, itu pembahasan yang lain, kita fokus pada fungsi saja terlebih dahulu. Jadi di sini ada himpunan A, ada himpunan B. Kemudian penulisannya juga macam-macam. Ada yang dituliskan dengan seperti ini atau hal-hal yang lain. Jadi ini fungsi A dihubungkan terhadap himpunan A dihubungkan terhadap himpunan B. Dengan apa hubungannya begitu itu nanti yang didefinisikan dengan suatu fungsi. Kemudian fungsi itu juga kadang disebut dengan pemetaan atau transformasi. Jadi di aplikasinya lebih lanjut, transformasi itu nanti pada titik, pada garis dan sebagainya, ada pergeseran dan sebagainya, itu nanti fungsinya juga berbeda. Tapi di sini penamaannya disebut dengan pemetaan atau juga transformasi. Kemudian ada yang dituliskan dengan seperti ini. Artinya di sini A itu adalah elemen himpunan A, kemudian B himpunan B. Nah, nanti fungsinya untuk nilai A, maka nanti akan dihubungkan pada himpunan B yang itu nilainya B seperti itu. Kemudian himpunan asal itu disebut dengan domain, himpunan yang satunya disebut dengan daerah kawan, daerah asal domain, daerah kawan kodomain. Dari fungsi itu nanti kita definisikan. Kemudian ada yang disebut dengan bayangan atau image atau pre-image dan sebagainya. Ini istilah-istilah yang ada di fungsi. Kemudian ada dua fungsi, himpunan A, himpunan B. Kemudian ketika dihubungkan, yang pertama itu himpunan daerah asal, yang kedua daerah kawan. Nah, kemudian seandainya ada daerah kawannya merupakan daerah hasil semua, itu nanti disebut dengan ring atau daerah hasil. Tetapi kadang-kadang ada beberapa yang tidak termasuk pada himpunan dari B itu. Contohnya di sini misalkan ada himpunan A, di sini yang isinya atau elemennya adalah A, kemudian himpunan B di sini ada hanya B. Nah, ini dihubungkan oleh suatu fungsi. Apa di sini hubungannya? Ya terserah, nanti tergantung dari bentuk fungsinya itu seperti apa. Ini istilah saja A pada bayangan pre-image, kalau tadi B adalah bayangan dari B. Jadi nilai A ketika dimasukkan pada fungsi itu akan bernilai B begitu. Ini secara secara simbol atau kemarin kita menuliskan himpunan itu dengan cara seperti ini. Tentu pada aplikasinya di himpunan A ini tidak hanya satu nanti elemennya. Kemudian contohnya misalkan di sini suatu fungsi yang ini sudah dituliskan bahwa kalau nilainya 1 ini kan X, Y atau himpunan A ke himpunan B. Kalau 1 berarti U, kalau 2 P, kalau 3 W. Artinya di sini himpunan A itu
elemennya adalah 1, 2, dan 3, himpunan B adalah U, P, dan W. Dihubungkan oleh suatu fungsi. Nah, artinya di sini kalau F1 ketika dimasukkan ke fungsinya maka nilainya adalah U. Kalau nilainya 2 pada fungsinya maka menghasilkan V. Kalau nilainya 3 maka menghasilkan W. Kalau dituliskan fungsinya akan seperti ini. Ini kalau hanya ada ada 3 masing-masing. Nah, di sini himpunan A sesuai yang tadi ini disebut daerah asal. Daerah B ini daerah kawan karena semua elemen di B ini merupakan hasil gitu. Ini juga bisa disebut dengan daerah hasil atau ring tadi istilahnya. Begitu. Nah, daerah asal F adalah A, daerah hasilnya adalah B karena langsung disebut daerah hasil tidak daerah kawan karena semua elemennya di sini mempunyai hubungan dengan A. Ini F adalah jelajah, artinya hasilnya gitu. Ini karena semua hasil dari F ini semuanya adalah U, maka ini disebut dengan daerah hasil. Nah, kalau misalkan dicontohkan kira-kira seperti ini, pada definisi yang lain, himpunan A ini hanya boleh mempunyai satu hubungan ke B. Jadi, kalau misalkan di sini misalkan kita tambahkan, misalkan 3 juga ke U misalkan seperti ini. Maka kalau seperti ini kan 3 sudah ke W di sini. Maka kalau 3 ke V juga, maka ini bukan fungsi karena pada A ada yang Ada yang selingkuh gitu. Bukan selingkuh. Ada yang mempunyai dua hubungan di himpunan yang satunya. Nah, kalau misalkan kebalik, maksudnya di himpunan A itu misalkan ada 3 misalkan, ini himpunan A, kemudian ada himpunan B, ini hanya ada 1, seandainya misalkan himpunannya itu adalah, misalkan di sini ke sini semua, ini tetap dinamakan fungsi kalau yang seperti ini. Artinya yang di A hanya boleh mempunyai 1 ke B. Yang semua A, semua elemennya hanya mempunyai 1 ke B. Kalau kebalik, misalkan ini kan panahnya ke sini semua. Fungsi F-nya ke sini semua. Kalau dibalik ya seperti tadi, 1 aja nggak boleh, apalagi lebih 2 saja nggak boleh, apalagi lebih dari 2 begitu. Jadi bentuknya kalau yang seperti ini tetap fungsi. Kalau dibalik kayak tadi misalkan ini ke sini, ada yang lebih dari 1 pada A, itu bukan fungsi. Kalau yang jelas satu-satu begini, maka jelas ini adalah fungsi. Tetapi yang jelas semua elemen di A harus mempunyai hubungan ke B. Kalau B di sini misalkan ada satu elemen di sini misalkan Z misalkan. Z-nya sendirian di sini. Z-nya sendirian di sini. Maka tetap tidak apa-apa. Tidak ada masalah karena ya sesuai tadi berarti yang ini B, yang U, P, W dan Z ini adalah daerah kawan, tapi daerah hasilnya hanya U, P dan W saja begitu. Jadi kalau masih ada yang tersisa di himpunan yang di sini tidak ada masalah, tapi kalau di sini misalkan ada satu elemen dan tidak kebagian maka itu bukan fungsi. Kira-kira begitu secara sederhananya. Kemudian cara menyatakan fungsi di sini ada macam-macam, ada dengan menggunakan persamaan, dengan tabel, ada dengan grafik atau dengan kata-kata atau pernyataan begitu. Jadi yang pertama misalkan dengan persamaan. Misalkan dengan persamaan di sini contohnya, misalkan tentu kalian mungkin ada yang masih ingat untuk menyatakan luas suatu bujur sangkar. Bujur sangkar ini apa namanya? Persegi ya. Kotak yang semua sisinya sama.
Itu bujur sangkar atau persegi. Maka untuk luasnya L di sini bergantung pada sisinya. Luasnya itu apa? S kali S atau S kuadrat. Nah, ini kan rumus. Nah, ini sebenarnya suatu fungsi. Artinya luasnya ini tergantung pada nilai S-nya. Jadi misalkan kita gambarkan ini adalah suatu kubus dengan panjangnya semuanya sama di sini. Nah, sisi semuanya sisi. Misalkan sisinya sama dengan 6, maka luasnya sama dengan S kuadrat atau 6 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36. Artinya S di sini nilai luasnya di sini bergantung pada S-nya. Iya, kalau S-nya 6 maka luasnya 36. Kalau S-nya 7 ya dan seterusnya akan berubah tergantung pada nilai sisinya itu berapa. Nah, yang dimaksud dengan fungsi ya ini rumusnya ini L sama dengan S kuadrat ini. Tapi tentu secara umum enggak langsung dinyatakan fungsi, cuman rumus untuk menghitung luas begitu. Kemudian yang kedua itu dengan tabel, misalkan seperti ini. Ini tabel penduduk dunia, dunia. Jadi ini pada tahun 1900 itu populasi penduduk itu adalah 1650 juta. Sekarang, bukan sekarang ya, tahun 1950 ini 2.520 juta. Berarti 2 miliar ya. Ini kan dalam juta ya. Berarti kalau 1000 juta kan 1 miliar berarti ya. Ya, tahu 1 miliar. Hah? Ini 2.520 juta. Ya, 2000 juta. Ya 2 miliar berarti ya. Ini pada tahun itu. Tentu akan semakin tahun itu akan semakin bertambah jumlah. Ini jumlah penduduk dunia semuanya. Kalau sekarang berapa? Berapa sekarang? Masa di bumi? Banyak ya? Hah? Ini tahun 1930 saja sudah 2,5 miliar. 2,5 ribu 2.500 juta. Ya 2,5 miliar ya. Tentu sekarang akan semakin bertambah. Di di Indonesia saja misalkan semakin tahun itu tentu semakin bertambah. Begitu. Jadi ini PT jumlah penduduk pada tahun tertentu. Ini jadi kalau misalkan kita datanya di sini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Tentu ketika kita masukkan penduduk pada tahun 2000 berapa akan muncul angkanya begitu. Tidak usah pakai rumus kalau ini. Artinya disajikan dalam bentuk tabel. Jumlah penduduk pada tahun 2020 itu berapa? Kalau di Indonesia itu ada namanya sensus penduduk. Itu benar-benar dihitung, tapi dihitungnya secara ilmiah apa namanya sudah sudah sesuai keadaan ilmiah begitu. Itu biasanya tiap tahun nol, maksudnya 2020 begitu, 2010 gitu. Baru biasanya didata ada sensus penduduk. Itu pada tahun berikutnya baru muncul data. Jadi jumlah penduduk Indonesia pada tahun ini adalah sekian. Nah, 10 tahun berikutnya dihitung begitu. Ini di antara itu 2021 misalkan 2022 ini tidak dihitung tiap tahun.
biasanya menggunakan perkiraan atau interpolasi. Kadang-kadang banyak rumus-rumus matematika untuk menghitung itu. Jadi kalau misalkan pada tahun 90 sampai eh, apa 2000 itu yang 1990 sekian, 2000 sekian biasanya pergerakan tiap tahunnya itu seperti apa begitu. Itu ada. Kalau kayak gini, ini sudah disajikan rumusnya, tinggal kita masukkan. Ini apa tahun yang keberapa? Begitu. Jadi di sini pun ini juga adalah fungsi. Jadi fungsi itu ada satu variabel. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang suatu persamaan linear dan fungsi tidak harus linear sebenarnya. Cuman linear itu salah satu bentuk fungsi. Jadi perubahan x itu akan menentukan pada hasilnya, begitu. Yang ketiga itu dengan cara grafik eh, biaya pengiriman surat itu bergantung pada berat surat. Ya kalau dulu surat ya, kalau sekarang paket misalkan. Tapi yang paket sekarang anu ya, pun pesan-pesan online gitu punya segratis. Tapi kalau dulu misalkan kita ngirim ke pos begitu ditimbang. Kalau apa namanya beratnya sekilo itu sekian gitu. Artinya semakin bertambah semakin berat, semakin bertambah juga biayanya begitu. Artinya kalau misalkan kita gambarkan dalam sebuah grafik, ini adalah misalkan beratnya, ini adalah biayanya, kira-kira dia akan membentuk apa kurva yang naik begitu. Artinya semakin berat ya semakin mahal begitu, membentuk garis lurus. Nah ini tentu kadang-kadang ya tergantung wilayah biasanya ya. Jadi tergantung jaraknya. Jadi kalau jarak sekian per kilonya sekian ya gitu. Itu juga apa namanya suatu fungsi yang digunakan pada sistem. Kalau sekarang kan tinggal kita masukkan dari sini ke sini berapa begitu. Yang eh, terakhir di sini dengan menggunakan pernyataan atau kata-kata. Biasanya itu pencatatan detak jantung merupakan fungsi T. Jadi biasanya kalau EKG itu ini kayaknya yang kalau yang di ICU biasanya yang apa namanya grafiknya naik turun itu. Ya, biasanya kan saya sering dilihat di film-film itu ya. Cuman diserem sih kalau ada di ruangan itu gitu pas eh, apa ada bunyi-bunyi itu. Pernah kalian dampingi orang sakit gitu pas nang setiin ke DC gitu gitu. Ya orang film kan tinggal di letak ada berarti. Ya artinya itu kan kalau dicatat dan diangkakan itu setiap detik bahkan itu akan ada perubahan. Ya, bahkan yang naik turun itu di detak jantungnya begitu. Dan apa namanya yaitu nggak dimunculkan angkanya, cuma untuk apa namanya melihat secara langsung gitu. Jadi perkembangannya seperti apa begitu. Jadi ini untuk menyatakan fungsi. Nah, terus berikutnya, jadi fungsi itu ini penegasan dari yang tadi. Penegasan dari yang tadi. Jadi ini apa namanya domain atau yang fungsi asal itu disebut dengan domain, cuma di sini dituliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi di sini f itu adalah aturan yang menugaskan setiap elemen x di dalam A tepat satu. Ini ada penegasan di sini. Tepat satu elemen disebut dengan fx. Fx di sini adalah hasilnya. Jadi kalau x-nya berapa, biasanya fx itu kita tuliskan dengan y. Y sama dengan fx begitu. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang titik x, y itu kalau misalkan mau menggambar grafik x-nya berapa, y-nya berapa, di sini nanti sama kalau misalkan mau digambarkan kita masukkan nilai x-nya berapa, y-nya berapa. Tapi
secara umum fungsi itu tidak wajib untuk digambar. Tidak wajib untuk digambar. Jadi makanya nanti tergantung dari ketika X-nya berapa, biasanya ketika diberikan fungsi, domainnya itu dibatasi. Kalau tidak dibatasi ya banyak sininya. Jadi di sini ini domain terus rentang array dan sebagainya itu eh, apa namanya tergantung dari bentuk fungsinya. Contoh fungsi. Misalkan kita mempunyai fungsi fx sama dengan 2x plus 4 untuk semua bilangan real x. Di sini, kalau fungsinya seperti ini, kan x-nya sudah diberikan gitu bahwa x-nya untuk semua bilangan real. Nah, domainnya berarti yang bisa dipakai untuk apa namanya? Apa sih namanya? Tadi himpunan pertama atau daerah asal itu adalah semua bilangan real x. Bilangan real itu yang seperti apa? Bilangan real itu apa bilangan real itu? Bilangan apa bilangan asli? Bilangan real. Apa bilangan real? Bilangan yang Hah? Ya? Harap apa itu? Gimana gimana? Bilangan yang malu. Bilangan yang bagaimana? Ya? Bilangan gimana? Bilangan apa itu? Ini gabungan dan bilangan rasional dan irasional. Bilangan gabungan antara apa bilangan rasional? Kalau irasional? Contohnya yang irasional. Irasional. Rasional. Oh, anu mau pikir berubah. Oke, gimana? Ada yang lain yang bilangan real? Bilangan yang selain tadi, kalau tadi gabungan antara rasional dan irasional. Ada yang lain? Tidak salah, cuman mungkin ada yang lain. Apa bilangan? Apa katamu tadi? Bilangan yang entah dijawab mereka yang tanya kibah aja boleh. Jadi bilangan real itu bilangan yang apa? Yang real ya. Bilangan real itu adalah bilangan yang apa? Dan iya, pada berarti tadi ya. Jadi ya itu.
Tapi nanti akan ketika itu dikatakan begitu, ya kembali tadi yang termasuk bilangan rasional itu apa saja disebutkan, bilangan asli, bilangan apa yang kita bicarakan kemarin itu. Jadi bilangan real itu kan kemarin apa yang bilangan real itu saya penyamaran tadi itu bilangan yang nyata, yang ketika digambarkan pada garis bilangan itu ada. Nah, selain itu bilangan imajiner kemarin. Jadi semua bilangan real itu masuk. Real itu ya semua bilangan yang kita ketahui kecuali imajiner. Bilangan bulat, bilangan asli, pecahan, desimal semuanya adalah termasuk bilangan real. Artinya itu kalau misalkan seperti ini domainnya atau fungsi asalnya atau daerah asalnya itu luas. Semua bilangan real. Artinya berapapun bisa kita masukkan atau kita substitusikan ke X pada fungsi ini. Jadi berapa nilai fungsinya? Tergantung kita misalkan mau masukkan X-nya berapa. Nilai dari fungsi ini. Fungsinya kan fx sama dengan 2x plus 4. Kalau X-nya saya ganti dengan 2, berarti 2 kali 2 tambah 4. 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 berapa? 4 tambah 4, 4. Kalau X-nya saya ganti min 3, berarti 2 kali min 3 tambah 4. 2 kali min 3, 2 kali min 3, mana itu berhenti? Hah? Min 6. Min 6 tambah 4, min 2. Dan seterusnya. Jadi bahkan misalkan kita buat yang desimal 0,1 misalkan. Berarti 2 kali 0,1 tambah 4. 2 kali 0,1 0,2 ditambah 4. Berapa hasilnya? 0,6. 4,2. Sampai 4,2. Iya, 0,6 itu kalau 0,2 ditambah 0,4. Hasilnya 0,6. Gitu. Jadi sekali lagi di sini akan sangat luas sekali dan juga di sini tergantung dari fungsinya di sini. Artinya kalau fungsi seperti ini berarti kan semua bilangan real ada termasuk. Dan memenuhi begitu kita masukkan negatif, kita masukkan positif, bahkan desimal, pecahan juga kita pasti ada nilainya di sini begitu. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi apa namanya fungsi seperti ini kalau misalkan dibatasi hanya 6 bilangan begitu atau hanya 10 kita harus mendaftarkan semua hasilnya itu berapa begitu. Kalau di sini nih saya ambil acak karena ini semua bilangan real. Berarti kan semuanya banyak. Dari 1000 berapapun gitu. Nah, berikutnya contoh misalkan untuk fx sama dengan x kuadrat untuk semua bilangan real x. Ini juga sama ini berapapun apa namanya x-nya ini kita bisa mencari atau menentukan hasilnya. Jadi contoh misalkan f 3 berarti sama dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9. F min 5 berarti ini min 5 kuadrat. Min 5 kuadrat berapa? Berapa? Min 5 kuadrat 25. Karena di sini bentuknya adalah pangkat 2, berarti hasilnya pasti positif. Baik, apalagi memang yang dimasukkan positif, pasti positif hasilnya. Kalaupun negatif, tetap hasilnya positif. Begitu. Kalau F untuk X-nya 11, berarti 11 kuadrat. 11 kuadrat berapa? 11 kuadrat 1, 2, 1 dan seterusnya. Tinggal dikalikan ya. Jadi itu semuanya. Jadi
Sekali lagi, untuk fungsi-fungsi tertentu, kita bisa langsung mencari hasil seperti ini. Kemudian, kalau misalkan seperti ini, Gx sama dengan 2 akar 2x plus 4. Di sini dibatasi. X-nya elemen dari 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa berarti? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7. 7 anggotanya. Nah, lebih lanjut, nanti sebenarnya kalau kurungnya itu macam-macam lah. Tapi ya kalau kayak gini, batas bawah termasuk, batas atas termasuk. Kenapa? Mana berburu kok nyompong lagi ya? Ada lagi ya kok. Jadi kita tinggal masukkan mulai dari X-nya X-nya itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kita masukkan satu-satu. Untuk G0. Berarti ini berapa? Akar. 2 kali berapa? 0 tambah 4. Berapa berarti? 2 kali 0? 0 tambah 4. Akar 4. Akar 4. Untuk G1. Kita masukkan 2 kali 1 tambah 4. 2 kali 1, 2 tambah 4, 6. Akar 6 berapa? Akar 6? Berapa akar 6? Tetap akar 6. G2. 2 kali 2 tambah 4. 2 kali 2, 4. 4 tambah 4, 8. Akar 8? 2 kan? 2 akar 2. G3. Ini 2 kali 3 tambah 4. Akar berapa? 2 kali 3, 6 tambah 4, 10. Akar 10? G4. 2 kali 4 tambah 4. Berapa? 12. 12 berapa? Akar 12 berapa? Hah? Wah, akar 3. G5. Akar 2 kali 5 tambah 4. Tadi akar 14. Berapa? Tetap 14. Terakhir, G6. 2 kali 6 tambah 4. Berapa ini? 16. Akar 16. Berarti ini adalah daerah asalnya. Kalau tadi istilah di awal, daerah hasilnya itu berarti 2, akar 6, 2 akar 2, akar 10, 2 akar 3, akar 14, dan 4. Begitu. Ini adalah hasilnya. Kalau kita masukkan setiap elemen pada X ini. Dan seandainya di sini tidak ada, itu ada syarat pada domainnya. Karena sesuai yang kita bahas di awal, bahwa untuk akar pangkat 2 di sini karena tidak ada, berarti kan di sini tidak boleh negatif. Kalau negatif kan termasuk bilangan imajiner itu ya. Nah, kapan kira-kira ini menjadi negatif? Atau pada X-nya berapa kira-kira di sini menjadi negatif? Kalau X-nya 0 tadi di sini 4. Kalau X-nya 1, 6. Kira-kira pada X berapa? Berapapun, artinya tidak terbatas pada batasan ini.
Berapa kira-kira untuk X? Misalkan X-nya itu min 1. G min 1. Berarti di sini 2 kali min 1 tambah 4. Ini berapa? 2 kali min 1? 2 dikalikan min 1? Min 2. Min 2 tambah 4? 2. Ini masih positif. Oh, sorry. 2. Nah, kalau G min 2, berarti hasilnya 2 kali min 2 ditambah 4. Hasilnya 0. Akar 0 berapa? Akar 0? 0. 0 ya? Iya 0. Nah, artinya di sini batasnya kan sudah apa? Sudah ada di batas. Artinya kalau lebih kecil dari min 2, pasti dia negatif. Kalau misalkan kita contoh bilangan bulatnya, kita misalkan masukkan untuk G untuk min 3. Berarti ini 2 kali min 3 tambah 4. 2 kali min 3, min 6 tambah 4, min 2. Nah, akar min 2 ini kan tidak ada hasilnya pada bilangan real. Maka di sini menjadi batasan X-nya itu harus lebih dari atau sama dengan min 2. Ini batas agar nilai fungsi Gx ini ada nilai yang real gitu. Jadi seandainya nanti diminta berapa domain yang boleh pada fungsi ini, maka domainnya itu adalah untuk X lebih besar atau sama dengan min 2. Karena ketika kita masukkan min 2, di sini masih ada hasilnya 0. Kalau kurang dari min 2, sebenarnya tidak harus min 3 sih. Kalau misalkan min 2,5 misalkan, itu pasti hasilnya negatif. Apalagi di sini min 3, min 4 pasti hasilnya negatif. Maka batasan domain untuk suatu fungsi yang seperti ini, itu X-nya harus lebih besar atau sama dengan min 2. Bisa dipahami ya? Jadi ini menjadi syarat agar nilai fungsi yang ada di dalam akar ini tidak negatif. Karena kalau negatif, ini tidak ada hasil yang real. Atau tidak ada hasilnya kira-kira begitu. Ini contoh untuk fungsi yang kedua. Nah, ada fungsi usus, ada fungsi floor, fungsi ceiling. Floor itu apa artinya? Hah? Floor. Apa artinya? Saya bentar bahasa Inggris. Floor. Apa? Lantai. Ceiling? Iya. Iya, ceiling lantai. Apa? Floor lantai. Ceiling berarti ya, iya. Iya. Apa namanya? Iya, itu. Pokoknya di atas pokoknya itu. Ya, floor itu di bawah atau lantai sebenarnya, ceiling itu langit-langit. Nah, ada fungsi seperti itu. Nah, kapan itu fungsi floor atau ceiling ini hanya dari bentuknya saja. Kalau floor itu biasanya kelihatan bedanya. Jadi kayak ada bawahnya seperti ini. Kalau ceiling ya ada bentuknya seperti ini. Ini kapan berlakunya? Kalau ini untuk bilangan yang apa namanya? Desimal. Jadi kalau ceiling yang seperti ini itu eh, dibulatkan ke bawah kira-kira seperti itu. Kalau yang fungsi apa namanya satunya, kalau yang ini floor ini kalau 0,5 berarti ke 0, 4,8 ya ke 4 kayak gitu. Min 0,5 itu kan min setengah. Kalau ke bawah berarti min 1 bukan 0. Karena di sini negatif. Jadi setahu kita pembulatan itu kan kalau lebih dari 5 dibulat ke atas kayak gitu ya. Kalau kurang dari 5 bulatkan ke bawah. Nah, kalau sudah ada bentuknya seperti ini otomatis langsung tanpa memperhatikan kurang atau lebih dari 5, otomatis dibulatkan ke bawah kalau
fungsi floor seperti ini. Min 3,5. Nah, ini yang negatif-negatif ini yang kadang-kadang apa namanya kita kurang harus teliti begitu. Pembulatannya ke bawah, di bawahnya 3,5 itu min 4 begitu. Kemudian yang satunya fungsi ceiling itu kita bulatkan ke atas. Jadi 3,5 yang tadi kita bulatkan ke 4, ini ke 1 sama kalau negatif berarti ke atas atau apa? Kalau misalkan bingung pada bentuk negatif, ya digambarkan di garis bilangan itu, di mana berarti dia akan kalau fungsi ceiling itu dibulatkan ke kanan. Kalau yang fungsi floor tadi dibulatkan ke yang kiri atau yang di bawahnya. Begitu. Jadi sederhananya floor itu dibulatkan ke bawah, ceiling itu dibulatkan ke atas. Kemudian yang kedua, ada fungsi namanya fungsi modulo. Modulo itu sebenarnya konsep salah satu konsep di matematika untuk menyatakan suatu pembagian. Jadi misalkan ada bilangan A itu dibagi M atau modulo M, itu nanti sisanya berapa begitu. Sisa ini sisa pembulatannya. Jadi kalau misalkan dibagi tidak bulat hasilnya, misalkan 5 dibagi 2 itu kan tidak bulat. Nanti ada apa namanya? Ada ketentuannya. Contoh misalkan 25 modulo 7 itu sama dengan 4. Kenapa? Kita cari di bawahnya 25 yang habis dibagi 7 itu berapa? Di bawahnya 25 yang habis dibagi 7 itu berapa? Berapa? 21. Maka 25 itu kan sama dengan 7 kali 3 ditambah, kalau 21 berarti untuk ke 25 harus ditambah 4. Maka ini sisanya atau hasil modulonya itu adalah sisa yang di sini. M-nya itu adalah kelipatan dari perkalian yang di bawahnya. Jadi kita mencari bilangan di bawahnya itu berapa yang habis dibagi oleh yang di sini. Kemudian sisanya adalah hasil dari modulo itu. Kemudian contohnya 15 modulo 4 itu sama dengan 3. Karena kenapa? Di bawahnya 15 yang habis dibagi 4 itu sama dengan 12. 12 kan bisa dibagi 4 ya. Tapi harus 12 itu 15 dikurangi 12 itu sama dengan 3 begitu. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk seperti ini 15 itu sama dengan 4 kalikan berapa? Ya kalikan 3 ditambah 3. 4 kali 3 12, 12 tambah 3 15 gitu. Nah, ini yang hasil modulo. Jadi sekali lagi modulo itu apa? Sisanya, sisa pembagiannya. 0 dibagi 5 ya 0, tidak ada sisanya kan? Habis dibagi. Atau kalau min 25 dibagi modulo 7, ini sama kayak tadi, kita mencari di bawahnya. Di bawahnya min 25 itu adalah min 28. Min 28 untuk 25 harus ditambah 3. Begitu. Jadi tetap kita mencari yang di bawahnya. Karena sekali lagi kalau kayak tadi kan di sini 4. Kenapa kalau min menjadi 3? Ya karena sekali lagi kita mencari nilai yang di bawahnya. Kalau di sini dijabarkan min 25 itu sama dengan 7 dikalikan min 4 itu min 28. Itu harus ditambah 3 karena harus di sini harus dijumlahkan. Kalau kita ambil di bawahnya misalkan min 25 sama dengan yang tadi misalkan 7 kali min 3. 7 kali min 3 itu berapa? Min 21. Agar ke 25 harus dikurangi 4. Sedangkan di sini harusnya harus dijumlahkan. Ini menjadi pengurangan, maka kita harus mencari yang di bawahnya begitu. Contoh misalkan 20
modulo 3. Berapa kira-kira hasilnya? 2. Karena 20 itu sama dengan 3 kali berapa yang paling mendekati? 6. 3 kali 6 ini 18. Berarti harus tambah 2. Maka hasilnya 2. Satu lagi 17 modulo 4. 1. Karena kan 16 ya yang bisa dibagi 4. Di sini sisanya 1. Begitu saja sebenarnya. Saya lanjutkan ya. Ini yang tadi. Faktorial. Faktorial. Faktorial ini rumusnya kira-kira seperti ini. Kalau n-nya 0, nilainya sama dengan 1. Kalau n-nya 0 sama dengan 1. Kalau tidak 0, maka harus dikalikan dengan bilangan yang ada di bawahnya. Jadi yang pertama, faktorial itu tanda seru begini. 0 faktorial hasilnya sama dengan 1, sesuai definisi yang di sini. Jadi kalau n-nya 0, maka hasilnya sama dengan 1. Kalau tidak 0 atau lebih dari 0, di sini kita kalikan dengan bilangan yang di bawahnya. Jadi, kalau 0 faktorial di sini 1, kalau 3 faktorial, berarti ini sama dengan 1 kali 2 kali 3. Kalau 5 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Kalau 10 faktorial, banyak berarti. Kalau 3 faktorial berarti hasilnya berapa? 6. Kalau 5 faktorial, berapa? 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 6 kali 4, 24. 24 kali 5, berapa? 100, 20. Kalau 6 faktorial, berarti 5 faktorial kali 6. 20 kali 6, 720. Dan seterusnya. Timun 10 faktorial, iya banyak hasilnya. Ini nanti juga apa namanya penyederhanaan misalkan 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Berapa? 10 faktorial banyak. Tinggal kita buat begini. 10 faktorial kan sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial. 8 faktorial. Di sini kita habis 10 kali 9, 10 kali 9, 90. Jadi kita bisa sederhanakan begitu. Tapi secara definisi 10 faktorial itu sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 sampai kali 1 begitu. Jadi ini faktorial. Namanya faktorial. Terus ada namanya fungsi rekursif. Fungsi rekursif ini fungsi yang memuat fungsi itu sendiri, bukan fungsi sendiri. Jadi contohnya misalkan diketahui yang pertama untuk f0 itu sama dengan 0. Kemudian fx itu sama dengan 2 kali fx min 1 ditambah x kuadrat. Jadi, misalkan saya tanya F4 itu berapa? F4 itu berapa? Atau saya tulis di sini dulu ya, F4. Berarti kita masukkan ke sini. Berarti 2 kali F 4 min 1 tambah berapa?
4 kuadrat. Begitu ya? Berarti ini sama dengan 2 kali 4 min 1, 3. Tambah 4 kuadrat itu 16. Nah, kita butuh F3. F3-nya berapa? F3-nya sama dengan 2 kali F2 ditambah 3 kuadrat 9. F2-nya berapa? F2-nya sama dengan 2 F1 tambah 2. Berapa? 4. F1. F1 sama dengan 2 kali F0. Tambah berapa? Terus 4, 5. Tambah berapa? F1, berarti X-nya kan 1. Berarti 2 kali F0 tambah berapa? 2. Tambah berapa? Tambah 1. Nah, baru di sini kita punya. Karena di sini sudah didefinisikan bahwa F0-nya sama dengan 0, baru kita bisa menghitung mulai dari F1. Jadi, walaupun yang ditanya kalau tadi kan, kalau yang tadi, misalkan contohnya Fx sama dengan 2x plus 4 misalkan. Tinggal kita kalau F4 berarti langsung 2 kali 4 tambah 4. Langsung ketemu nilainya. Tapi kalau fungsinya seperti ini, kalau ditanya F4, butuh F3, F3-nya butuh F2, F2-nya butuh F1, F1 butuh F0. Nah, di sini didefinisikan F0-nya sudah didefinisikan. Berarti kita cari mulai dari F1. F1 berarti di sini 2 kali F0. F0-nya berapa? F0-nya berapa? Di sini kan mulai dari F1 kita. F0 sama dengan 2 kali F0 ditambah 1. Berarti 2 kali F0. F0-nya berapa? F0-nya berapa? 0. Di sini kan sudah diberikan ya. Berarti di sini ditambah 1. Hasilnya berapa? 1. Kemudian F2. F2 di sini tadi 2 kali F1 tambah 4. 2 kali F1-nya 1 ditambah 4. Hasilnya 6. Kemudian F3. F3 itu sama dengan 2 kali F2. F2-nya berapa? 6. Ditambah F3. F3 yang ini 9. Berapa ini? Berapa? F4 yang kita cari. 2 kali F3. F3-nya berapa? Oh, 1. Ditambah hasilnya 2 kali 21 itu 4. 2 ditambah 16. Hasilnya 58. Jadi kalau yang kita tanya tadi adalah hanya F4, berarti F4-nya sama dengan 50. Jadi kalau misalkan ada fungsi rekursif, fungsi yang di dalamnya ada fungsi yang seperti ini, maka dicek dulu. Kalau yang diketahui F0, cek nanti butuh berapa saja nilainya untuk menyelesaikan ini. Tuh.
Oke, kemudian saya kursi yang tadi ini ya. 58. Oke. Ada juga namanya fungsi genap. Fungsi genap itu kalau dimasukkan nilai negatifnya sama dengan nilai positifnya, maka itu dinamakan fungsi genap. Contoh, misalkan fx sama dengan x kuadrat. Kalau kita masukkan f5, maka ini sama dengan 5 kuadrat. Hasilnya berapa? 25. Kalau kita masukkan negatifnya, min 5 kuadrat, hasilnya 25 sama. Artinya, memasukkan negatifnya dan positifnya, hasilnya di sini sama. Maka itu dinamakan dengan fungsi genap. Jadi kalau tidak sama, ya bukan fungsi genap. Apakah fungsi ganjil? Belum tentu. Yang penting kalau dimasukkan nilai suatu nilai x-nya atau variabelnya itu nilai positif dan negatifnya tentu dengan bilangan yang sama, hasilnya sama, maka itu dinamakan fungsi genap. Kemudian yang fungsi ganjil itu kalau dimasukkan negatifnya itu sama dengan negatif dari fungsinya. Jadi di sini fungsi itu kalau tidak genap berarti ganjil, tidak seperti itu. Tapi di sini ada pengecualian, ada namanya fungsi genap, ada fungsi ganjil. Fungsi genap yang seperti tadi, ketika dimasukkan negatifnya sama dengan ketika dimasukkan positifnya. Kalau yang ganjil, contohnya misalkan yang seperti ini, x pangkat 3. Kalau kita masukkan f2, berarti ini sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3? 8. Kalau f min 2 itu sama dengan min 2 pangkat 3. Hasilnya min 2 kali min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2 positif ya. 4. 4 kali min 2 min 8. Sini. Jadi ketika dimasukkan f2 di sini sama dengan 8, negatifnya itu sama dengan negatif 8. Artinya f min 2 itu sama dengan min f2. Begitu. Ketika dimasukkan negatifnya, di sini sama dengan ketika dengan positif tapi hasilnya negatif. Hasilnya sama. Cuman beda tanda begitu. Bisa saja nanti ketika dimasukkan positif hasilnya negatif. Maksudnya hasilnya negatif. Tapi ketika dimasukkan negatif hasilnya positif dengan angka yang sama. Itu tetap dinamakan fungsi ganjil. Jadi angka yang dimasukkan sama hanya beda tanda. Kemudian di sini hasilnya sama cuman beda tanda. Maka itu fungsi ganjil. Kalau fungsi genap yang dimasukkan di sini beda tanda, hasilnya sama. Kalau yang di sini yang dimasukkan beda tanda, tandanya juga berbeda ketika hasilnya. Kalau di sini dimasukkan beda tanda, hasilnya beda tanda juga, cuman bilangan yang berbeda. Ya bukan fungsi ganjil, juga bukan fungsi genap. Begitu. Bisa dipahami ya? Nah, coba sekarang dicek. Apakah yang pertama ini adalah fungsi genap atau ganjil? Yang kedua ini juga dicek apakah ini genap atau ganjil? Yang ketiga ini dicek apakah ini genap atau ganjil.